Pembahasan ketiga apa? Kenabian. Membahas kenabian ini dibagi kepada beberapa bagian. Dibagi kepada beberapa bagian. Pertama, filsafat agama. Filsafat agama. Yang kedua, kenabian secara umum. Yang ketiga, kenabian secara khusus. Filsafat agama itu apa? Ya, filsafat agama. Ya apa dong? Ya, filsafat agama. Nah, begini maksudnya. Ada beberapa mukaddimah. Awalan, Tuhan telah mencipta kita. B, kita enggak tahu diri kita. C, kita enggak tahu tujuan kita. Sudah. Kalau ini dijumlah, Tuhan mesti menurunkan agama. Awalan, Tuhan telah mencipta kita. Siapa yang ragu bahwa Tuhan telah mencipta kita? Tidak ada keraguan. Kita telah dicipta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, siapa yang tahu manusia? Ayo, siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu. Malaikat, jin, manusia, tidak ada yang tahu. Sampai sekarang loh. Malaikat mutlak, sebagaimana tadi sudah dijelaskan, bahwa tadi yakni di pembahasan apa kira-kira? Tauhid ya. Bahwa malaikat sampai sekarang pun tidak mengerti tentang manusia. Makanya Allah berfirman, ini a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu yang kalian tidak tahu. Aku tahu yang kalian enggak tahu. Jadi dari dulu sudah malaikat ini tidak mengerti tentang manusia. Yang kedua, jin. Kenapa kau tidak mau sujud kepada manusia, wahai jin, wahai iblis? Kata iblis, karena engkau mencipta dia dari tanah dan mencipta aku dari api, aku lebih afdal daripadanya, lebih mulia daripadanya. Kalau begitu kau keluar dari surga. Kata jin, kata iblis, baiklah, saya keluar. Tapi kalau tidak percaya, izinkan saya umur panjang, akan saya obok-obok manusia ini. Kimia apa ini? Perasa di hidung? Kimia atau orang goreng sambal? Nah, bukan. Oh, maybe. Enggak. Bukan. I don't know. Kayak orang goreng merica. Kenapa? Terima kasih. Kalau enak tak bilang gitu. Kalau tak enak mencak-mencak. Nah, tidak ada yang bisa mengerti manusia. Jin tidak mengerti manusia.
Kalau begitu kata jin, biarkan aku umur panjang, akan bawa manusia. Silakan kata Tuhan. Nah, sampai sekarang dia berjuang untuk membuktikan bahwa dia benar. Tuhan Ta'ala menyuruh dia telah menyuruh dia sujud kepada Nabi Adam. Begitu. Yang ketiga yang tidak tahu siapa? Manusia sendiri. Siapa yang tahu? Kita kagak tahu. Nabi tahu, insan kamil, imam tahu, kita nggak tahu. Sampai Imam Mahdi mengatakan apa? Tubuh kalian itu senilai surga, maka jangan jual di bawah surga. Baru tubuhlah itu. Bagaimana ruhnya? Tubuh saja senilai surga. Fala tabi'uhu bimadunaha, begitu. Jangan jual di bawah harga surga. Ini baru tubuh. Kok bisa senilai surga? Gampang saja. Kucing dari mana? Misalnya ular dari mana? Kan barzah itu kan sudah kita, surga neraka kemarin belum dibahas ya. Surga neraka itu di mana? Misalnya ini akal. Kemudian yang terakhir ini, yang di dalam ini barzah. Kemudian tercipta bumi, bukan bumi, alam materi, antariksa materi. Nah, barzah ini dibagi dua. Yang tidak sesuai dengan manusianya manusia, seperti ular, nana, duri, harimau, api dan segala macam, itu di lapisan pertama ini, yang paling dekat dengan materi. Ingat ya, ini bukan di luar loh. Sudah saya bilang bahwa ruhnya alam materi ini apa? Barzah. Ruhnya barzah, akal. Ruhnya semua ini adalah Tuhan. Nah, kemudian yang berkesesuaian dengan manusia itu disebut surga. Malaikat-malaikatnya di atas ini, di atas neraka. Misalnya apel, apalah yang enak-enak, susu apa semua itu di atas ini. Nah, maka itu kalau mau masuk surga harus masuk neraka dulu. Iya, di Quran begitu. Kullun illa wariduha wa nunajjil ladina amanu. Semua nabi, imam, para wali, para wasi, mukmin, fasik, kafir, semua masuk neraka. Saya waktu dengar ayat itu, seperti tidak pernah baca Quran. Dikiranya tidak perlu lewat neraka. Iya, betul ayatnya itu. Kullun illa wariduha. Semua tidak terkecuali masuk ke neraka. Wa nunajjil ladzina amanu. Kemudian kami selamatkan yang beriman. Ini tidak panas yang beriman. Imam, wah imamnya orang beriman. Rasulnya orang beriman. Ya sudah pasti tidak akan terusik sedikit pun dengan panasnya api neraka. Kalau di penjara hisab enak sekali. Kenapa? Sebelum mau masuk surga ini terpaksa harus melewati apa? Bagian barzah yang tidak berkesesuaian dengan manusia. Kenapa saya menjelaskan ini? Apa tadi yang saya menjelaskan? No. Manusia tidak. Kenapa tubuh manusia itu dari surga? Nah, tubuhnya itu karena apa? Karena malaikat-malaikat yang mengatur, misalnya apa-apa yang berkesuaian dengan manusia itu dari surga. Jangan heran kalau misalnya ada hadis anggur itu, misalnya delima itu buah dari surga. Jangan heran, karena itu berkesuaian dengan manusia. Malaikatnya itu memang di tingkatan surga. Yang berkesuaian dengan manusia seperti tubuh ini juga malaikatnya di mana? Di surga. Jadi tubuh ini seharga surga, jangan jual di bawah itu, yakni di neraka. Kapan kita menjual di bawah surga? Ketika mengarahkan apa yang semestinya berkesuaian dengan manusia
diarahkan kepada yang berkesesuaian dengan harimau, ular, kijang, tidak, harimau, kemudian ular, buaya dan seterusnya. Nah, misalnya menipu buaya. Jadi badannya ini sudah kita arahkan kepada hal-hal yang berkarakteristik binatang-binatang yang tidak berkesesuaian dengan manusia. Ketika suka riya, nah berarti saya jual badan saya ini. Ketika riya itu kan buah pura-pura mantap apa kan kita, berarti saya jual di bawah surga. Karena apa? Karena riya itu kurang lebih lambangnya, hakikatnya adalah, bukan lambang, hakikatnya adalah monyet. Nah, monyet tidak berkesesuaian dengan manusia. Jadi saya telah menjual badan saya kepada yang di bawah surga. Itu. Jadi jangan heran misalnya kalau buah ini dari surga, kalau berkesesuaian ya pasti dari surga. Madu segala macam dari surga. Yakni malaikatnya yang mengurusi hal-hal itu adalah yang ada di tingkatan surga. Jadi malaikat, kembali kepada masalah roger, malaikat, jin, manusia kebanyakannya tidak ngerti tentang manusia. Lah, kalau tidak ngerti tentang manusia, bisakah dia mengerti apa yang baik dan apa yang buruk baginya? Kagak bisa. Biar dia dokter yang hebat, kalau kita datang kepadanya sakit perut, bilang sakit kepala, dijitat kepalanya nggak sembuh, mati orangnya. Karena apa? Yang sakit perutnya dia sakit kepala. Umpamanya disuntik, dikasih obat apa segala macam yang kebetulan lebih mudarat kepada penyakit perutnya, mati. Kenapa dokternya canggih kok bisa mati pasiennya? Karena pasiennya ngomong salah-salah. Kayak misalnya ada pasien punya penyakit lupa, datang ke dokter ingin berobat. Sudah tahu sampai ke dokternya ditanya, ada perlu apa? Iya ya, saya datang ke sini mau ngapain? Ya bagaimana bisa dokternya nyembuhkan? Padahal dia datang ke dokternya itu sudah dengan 1000 problem. Karena diajari sama orang tuh, kau naik Kopaja, turun di sini, wah lupa terus di jalan itu sudah setengah hari baru nyampe, sudah keringat-keringat sambil tanya sudah segala macam, sampai ke dokter lupa juga apa kenapa dia harus ke dokter itu. Baman, enggak bisa diobati. Nah, jadi mengerti manusia baru mengerti apa baiknya, apa buruknya. Baru di situ menentukan tujuan hidupnya dan seterusnya. Nah, kalau kita tidak tahu, bagaimana bisa menentukan itu? Kadang-kadang kita tahu, oke, kita tentukan. Oh, aku tahu manusia. Oke, kalau begitu berbuat baik harus begini-begini, buruk yang begini-begini harus ditinggal. Terus bagaimana? Ya sudah nih, lakukan saja yang baik, lakukan saja, tinggalkan saja yang buruk. Terus dapat apa? Tidak ada, biasa saja. Siapa yang mau melakukan aturannya? Awalan, tidak ada yang tahu manusia. No one human atau man atau apa manusia. Nah, lebih selamat. No one know manusia. Nah, kalau no one know manusia, berarti dia tidak bisa memberikan garis-garis besar kehidupan bersosial, pribadi, berumah tangga manusia. Jelas itu sudah. Nah, anggap dia sudah tahu hakikat manusia, sehingga dia bisa memberikan garis-garis besar haluan rumah tangga, bermasyarakat dan bernegara pada manusia. Anggap bisa, tapi nggak ada apa-apanya. Misalnya kayak Nabi datang, ayuhan nas, jauhi yang buruk, kerjakan yang baik. Ya Nabi, kalau saya jauhi yang buruk, kerjakan yang baik gimana? Ada apa-apa. Kalau aku kerjakan yang buruk, ninggalkan yang baik, tidak apa-apa juga. Apa gunanya? Berarti mungkin teman-teman bingung, mak saya mau kemana? Saya mau mengatakan bahwa
yang membuat aturan hidup haruslah mengerti manusia dan mampu menghukum yang melanggar dan mengganjar yang taat. Maksudnya filsafat agama ini, Tuhan telah mencipta kita. Kita nggak tahu diri kita juga nggak tahu tujuan kita. Terus bagaimana dong ciptaan ini sia-sia? Tidak. Berarti harus diberi garis besar, haluan, rumah tangga, keluarga, bernegara dan sebagainya itu. Nah, siapa yang membuat aturan ini? Tentu saja yang tahu. Bukan hanya yang tahu, yang mampu menghukum. Kalau biar tahu, kalau tidak mampu menghukum, sia-sia. Dikasih aturan ketat, tidak boleh KKN. Kalau KKN, tidak apa-apa. Harus jujur di kantor, kerja dari jam 7 harus sampai jam berapa, dah ngerti, di sini jam berapa, jam 3. Kalau jujur begitu, tidak apa-apa. Kalau bagaimana? Tidak apa-apa juga. Buat apa aturan dibuat kalau tidak mampu menghukum pelanggarnya? Dengan demikian, nah berarti yang berhak membuat aturan pada kehidupan manusia siapa? Jadi yang tahu tentang manusia, yang tahu tujuan manusia, tahu baik buruknya manusia, dan dia juga mampu menghukum pelanggarnya dan memberi bonus kepada yang taat. Siapa itu berarti? Siapa yang punya ciri begitu? Tuhan. Jadi filsafat kenabian sudah selesai. Filsafat agama, kesimpulannya apa? Bahwa ingat loh, agama sekarang ini bukan artinya sholat dan puasa. Agama yakni apa saja yang menyangkut manusia. Ya. Makanya pemilahan politik dengan agama itu menghancurkan agama. Sekalipun agama tidak akan pernah hancur. Nah, jadi filsafat agama selesai. Yakni apa? Yakni aturan hidup yang menyangkut pribadi, keluarga, sosial, negara dan seterusnya itu, seni, ekonomi, politik dan seterusnya itu haruslah Tuhan yang membuat, harus, yakni semestinya Tuhan, karena Tuhanlah yang tahu tentang kita, tahu kebaikan kita, tahu tujuan kita, dan mampu memberikan aturan, tidak pamrih dan seterusnya. Kemudian mampu menghukum, mampu beri bonus. Loh kok bonus? Iya dong, kalau kita berbuat baik masuk surga, itu bonus atau hak kita? Apa? Hak atau bonus? Kalau dibilang hak, semua fasilitas, kecerdasan, badan, agama, semua dari Tuhan. Nah, iya, begini nah, kau kuliah dia yang bagus, jadi dokter yang bagus. Setelah itu, ku kasih pahala mobil. Itu mobil layak enggak jadi pahalanya, jadi haknya anak atau bonus terhadap anak? Yang mana kira-kira? Bonus. Wih, sudah dipinterin. Aku ini sudah memberi hidayah sama kau, kau sudah jadi insan sempurna, sudah bagus. Dan bagusnya kau itu sendiri sudah melebihi surga. Nih, misalnya ada hadis, rindunya surga kepada misalnya Salman Farsi sajauh melebihi rindunya Salman Farsi kepada surga, atau Bilal misalnya. Saya insan sudah bagus, nah sudah bagus, hebat, berakhlak bagus, kemudian masih mau minta hak lagi. Itu bukan hak, itu bonus. Karena semua fasilitas diberikan, pemahaman, mata, otak, pikiran, semua ini dari Tuhan, segala macam. Agama juga dari Tuhan, yang tanpa itu kita tidak akan mengerti kebaikan. Nah, kemudian kita berbuat kebaikan karena Allah juga memberikan wahyu kepada kita, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah telah mengajari kepada fitrah kita mana baiknya, mana buruknya, segala macam. Yang tanpa itu kita tidak akan bisa menentukan baik buruk dan tidak akan mampu
menempuh kebajikan. Nah, setelah semuanya diberikan dan menempuh kebajikan, dan kita telah menjadi insan yang baik, tidak menjadi barbarisme, tidak menjadi binatang, tidak menjadi ular, tidak menjadi monyet, tidak menjadi kijang melulu, tidak menjadi ular, tidak menjadi buaya. Terus kita minta sama Tuhan, aku sudah manusia nih, aku bukan buaya nih, kasih dong bidadari. Enaknya, kau sudah jadi manusia, sudah bagus. Nah, itu karena aku. Nah, kalau ku janjikan surga itu adalah rahmat dariku, bonus dariku, bukan hakmu. Misalnya kayak gitu. Pokoknya jadi insan kamil deh sampai mencapai derajat kenabian. Bisakah diangkat? Enggak bisa. Ayuhan nas, bilang tuh setelah diangkat, ayuhan nas jangan ngerampok. Oh, kata bapak, lo perampok baru lo nggak tahu. Nah, tidak masalah. Apa saja deh, cacat ke apa. Nah itu tidak akan diangkat jadi nabi. Tapi dia hebat, dia kekasih Allah di maqam derajat kenabian, tidak ada problem, no problem. Diangkat jadi rasul, tidak jadi rasul, tidak ada bedanya. Dia sebagai dia di hadapan Tuhan mungkin lebih mulia daripada yang diangkat menjadi rasul. Seperti imam-imam. Imam lebih mulia dari kerasulan selain kerasulan Nabi Muhammad SAW. Imamah itu, pangkat imam lebih tinggi dari rasul kalau menurut bahasa Al-Quran. Di mana Allah berfirman, wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahunna qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Nabi Ibrahim itu nabi sejak muda atau bukan? Nabi sejak muda. Sejak menghancurkan patung apa semua itu sudah jadi rasul. Makanya waktu dibakar di api, malaikat Jibril datang, ya wahai Ibrahim, Tuhan mengucapkan salam padamu, bukan ucapan bahasa dong. Ya, merahmatimu dan mengatakan kalau kau mau memohon diselamatkan, kami akan selamatkan kamu. Nabi Ibrahim tersenyum saja, kembalilah kau kepada Tuhan. Sesungguhnya aku lakukan itu karena dia, bukan karena untuk mendapatkan keselamatan dari dia. Itu sudah orang hebat. Jadi melakukan kebaikan karena Tuhan, bukan karena ingin dilindungi Tuhan, bukan. Mau dilindungi kayak tidak dilindungi, bukan urusan saya. Saya hanya mau melakukan perintahnya saja. Kembalilah kau kepada Tuhan. Tidak sombong nih Nabi Ibrahim. Tapi karena apa? Takut dia kurang tulus kepada Tuhannya. Jadi karena ketulusannya itu mengatakan begitu. Jadi dia sudah jadi rasul sejak masih muda. Nah tapi tetap diuji sama Tuhan. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu. Ibrahim diuji terus oleh Tuhannya. Bikalimatin, dengan kalimat-kalimat, dengan ujian-ujian, sampai terakhir membunuh anaknya. Itu fa'atammahunna, dilakukan dengan baik, lulus dengan baik. Qala, waktu sudah masa-masa tua ini, kok Nabi Ibrahim ini sudah masa-masa tua. Qala, Allah mengatakan, qala, Allah berkata, inni ja'iluka lin-nasi imama. Sekarang kau angkat jadi imam. Jadi sebelumnya sudah nabi dan rasul, tapi belum mencapai derajat imam. Sekarang kau akan menjadi imam. Mungkin teman-teman bertanya, Rasulullah bagaimana? Rasulullah jagonya imamnya para imam. Di samping Rasulullah Muhammad mendapat kerasulan, dia juga derajat dirinya itu mencapai derajat imam dan seterusnya. Nah, jadi Rasulullah lebih afdal dari semua. A'imah lebih afdal juga dari semua setelah Rasulullah. Nah, jadi seperti Nabi Khidir contohnya juga. Nabi Khidir bukan rasul, tapi ilmunya lebih tinggi dari rasul siapa? Musa alaihi salam. Itu dalam Al-Quran. Jadi kerasulan itu bukan pangkat, ketinggian pangkat, bukan. Kerasulan itu manakala maslahat untuk dijadikan pengajak kepada kebaikan bagi segenap manusia. Nah, sedangkan syarat untuk menjadi pengajak diantaranya diperlukan masyarakat
dia keluarganya standar, bodinya juga standar, akhlaknya juga dari dulu standar. Mungkin ada yang mencapai derajat kenabian tapi dulunya pemabuk, taubat mencapai derajat kenabian, tidak akan diangkat jadi nabi. Ayuhan nas, jangan mabuk. Wah, ketawa. Botolnya di rumahmu itu masih banyak, sekarang sudah jangan aja jadi nabi. Dijawab sama nabinya, botolnya sudah kubuat eceran bensin. Biarin eceran bensin, orang kau dulu pemabuk, sekarang kau bilang jangan mabuk, umpamanya. Jadi kurang tertarik. Begitu. Nah, kerasulan itu maksudnya hanya sekedar message. Yani hanya sekedar menyampaikan pesan Tuhan kepada masyarakat. Memang itu satu fadilah, tapi itu bukan fadilah yang sangat tinggi sekali, yang tidak ada lagi fadilah di atasnya. Tidak begitu. Nah, jadi derajat seseorang bisa melebihi. Jadi di dalam pangkat kenabian itu masih berderajat-derajat lagi di derajat kenabian itu. Jadi ada yang derajatnya tinggi tapi tidak diangkat sama Tuhan karena tidak maslahat. Saya tidak tahu misalnya kenapa Nabi Khidir tidak diangkat menjadi rasul. Nah, mungkin apalah, tidak tahu deh. Takut tidak sopan kepada beliau kalau kita umpamakan dengan hal-hal misalnya apalah gitu. Wali Allah. Kenapa? Wali Allah makomnya. Wali Allah tak tahu, dicari. Pokoknya makom tu macam-macam, jutaan makam. Kita pergi ke sana nanti kita lihat siapa yang makamnya di mana. Oke, sudah? Kenabian sudah selesai? Ada pertanyaan? Yang emergensi, yang darurat? Ada pertanyaan, bagaimana kalau kita membuat komunitas yang baik? yakni keluarga lah, sosial, kelompok sosial yang terbatas, kemudian baik sehingga keturunannya dijaga, hebat, dahsyat sehingga sampai derajat kenabian. Bisakah dia menjadi rasul? Jawabannya bisa dan juga tidak bisa. Karena apa? Bukan hanya standar keluarga yang menyebabkan seseorang itu diangkat menjadi rasul, tapi perlunya juga. Seperti sekarang, perlukah ada rasul? Tidak perlu. Kenapa? Karena yang dicapai oleh Rasul Muhammad sudah tidak bisa dicapai siapapun lagi. Nah, yang mencapai derajat Nabi Muhammad itu tidak lain hanyalah kalau dia berguru kepada Nabi Muhammad. Maka tidak ada perbaharuan lagi, yang ada penjagaan. Nah, maka sekarang tidak perlu diangkat kenabian, karena untuk mencapai paling tingginya derajat manusia mencapai kesempurnaannya itu sudah diatasi dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak perlu ada nabi lagi. Penjaga oke. Gitu. Lagi? Apa beda mukjizat dengan istidraj? Mukjizat dengan istidraj? Tidak tahu. Ya. Kapan kita bisa mengatakan itu mukjizat? Mukjizat kan sudah jelas. Manakala kekuatannya kekuatannya luar biasa, tadi itu sudah definisi, tidak usah bingung. Apa tadi definisi mukjizat? Kekuatan luar biasa, tidak bisa ditiru dan dibarengi dengan pengakuan sebagai nabi. Sudah. Kalau dia tidak mengaku sebagai nabi, sudah bukan mukjizat. Gitu. Yo. Di poin kenabian secara khusus itu ada pertanyaan. Bukankah tadi dinyatakan bahwa dari keluarga baik-baik Nabi itu? Nah, kenapa dalam Al-Quran ada beberapa istri Nabi tidak baik, anaknya Nabi tidak baik? Seperti Nabi siapa? Nuh. Kalau istrinya Nabi Lut misalnya. Atau juga bapaknya, seperti bapaknya Nabi Ibrahim. Jawabnya bagaimana? Awalan yang kita maksud, awalan yang pertama, awalan yang kita maksud dengan dari keluarga baik, yang dimaksud dengan apa namanya dari keluarga baik, yakni keturunan dia dari keturunan orang baik
baik. Bukan keluarga dia semuanya baik. Jadi dia dari keluarga yang baik. Perkara keluarganya sendiri tidak baik, itu tidak ada urusan dengan dirinya secara pertanggungjawaban, karena dia sudah pasti apa? Dia sudah pasti menasihati keluarganya tidak pernah henti. Nah, dengan demikian maka keluarga ini yang dimaksudkan adalah silsilah keturunannya itu. Bagaimana dengan Nabi Ibrahim? Jawabannya adalah yang disebut ayah dalam ayat Nabi Ibrahim itu, penyebutan ayah pada masa Nabi Ibrahim itu adalah juga dilakukan terhadap siapa? Paman. Jadi itu sebenarnya ayah angkatnya, yakni yang mengasuh Nabi Ibrahim sejak kecil, yakni pamannya. Jadi bukan ayahnya. Gitu. Ada lagi pertanyaan? Itu tentang waktu Nabi dengan Muhammad itu diisi oleh aulia, pasti tidak mungkin dunia sepi dari insan kamil, karena insan kamil ini yang mengikat apa? Perhatikan ini ya, insan kamil ruhnya membentang dari mana? Dari materi sampai akal satu. Dia yang melayani semua kebutuhan daripada makhluk-makhluk ini secara langsung sebagai wakil Tuhan. Nah, kalau insan kamil ini tiada, maka seakan-akan tali tasbihnya ini itu terputus. Maka terjadilah misalnya kehancuran dan seterusnya, khususnya di bumi ini. Nah, dengan demikian maka insan kamil ini tak pernah sepi pada setiap zamannya. Tapi siapa yang jadi setelah Nabi Isa sampai dengan Nabi Muhammad SAW, kita orang tidak tahu. Ada beberapa hadis kayaknya, tapi saya tidak baca sendiri dan saya tidak anggap penting untuk terlalu tahu siapa detail-detailnya itu. Oke. Yo. Ayo dek. Bisakah mukjizat itu? Bisakah mukjizat itu dirasionalisasikan? Sangat bisa. Karena mukjizat itu pada hakikatnya percepatan masa, bukan massa, percepatan waktu. Kita ini bisa membuat tongkat menjadi ular, bisa. Tapi perlu waktu kira-kira 2 tahun. Nah, betul. Kita bakar tongkatnya sampai jadi debu, kemudian kita taburkan di tanah yang subur, menjadi tanah, kemudian kita tanam rumput di situ yang masih kecil rumput, kemudian rumput itu membesar dari apa? Debu yang dari tongkat itu. Taruh kelinci kecil di situ, makan, maka kelincinya jadi besar. Pinjam ular piton, tapi hati-hati, pinjam di kebun binatang nanti dililit. Pinjam ular piton ke kebun binatang, suruh makan itu. Nah, jadi maninya ular, ularnya kawin, hamil, lahir anak ular. Jadi kita bisa membuat tongkat menjadi ular. Ularnya bisa juga dijadikan tongkat. Gampang, ularnya dibunuh supaya cepat ini. Dia bisa juga mati sendiri supaya cepat dibunuh, ditanam jadi debu. Di sana kita tanam apa? Pohon apa yang bagus dibuat tongkat. Apa biasanya? Korotan. Nah, pohon jati misalnya, tumbuh di sana pohon jati jadi tongkat lagi. Tapi perlu waktu. Nah, ini sebenarnya yang dipercepat, perjalanan proses naturalnya ini saja yang dipercepat oleh kemampuan rohani yang sangat tangguh. Dan ilmiahnya sudah jelas, ketika rohani insan kamil ini sudah mencapai akal satu, apa saja dia bisa kerjain itu, mempercepat waktu, putaran waktu dengan sekejap mata. Jadilah tongkat apa? Ular, dan ular menjadi tongkat kembali. Ada lagi? Saya bilang bahwa bukan apa itu? Tidak pernah terpilih oleh kita. Nah, pertanyaannya, kalau kita katakan bahwa harus ada insan kamil yang menalii, apa menalii?
Yang menalii butiran-butiran tasbih keberadaan ini, bukankah itu determinisme? Kalau kita katakan harus ada, enggak, kita tidak katakan bahwa keharusan itu, harus itu ada dua, harus ke atasnya, harus darinya. Harus darinya ini maksudnya seyogyanya, yakni semestinya. Yani apa maksudnya? Yani Tuhan sudah tahu dari sejak awal bahwa tanpa keberadaan insan kamil, apa? Bahwa akan runtuh semua silsilah ini. Dan ketika Tuhan mau mencipta itu pun sudah tahu. Pernahkah dunia ini sepi atau tidak? Sudah tahu. Nah, karena tidak pernah sepi, maka terjadilah pembuatan. Tapi tidak pernah sepinya itu karena ikhtiar manusia itu sendiri. Mungkin itu juga yang menyebabkan Tuhan mengatakan kepada malaikat, inni a'lamu ma la ta'lamun. Yani maksudnya kau kira semua manusia bejat, padahal engkau ini ada karena barakahnya daripada insan kamil yang selalu ada dalam setiap saat, yang keberadaan mereka itu karena ikhtiar mereka sendiri. Kalau untuk kewajiban iya, kelaziman dari keberadaan. Makanya Allah mengatakan ini jailun fil ardi khalifah, aku akan membuat khalifahku, aku akan membuat tali daripada butiran-butiran tasbih keberadaan makhlukku ini. Syaratnya insan kamil dengan ikhtiar. Sebelum mencipta, Tuhan sudah tahu bahwa tidak akan pernah sepi, selalu ada insan kamil. Ya sudah dibuat. Seandainya Allah tahu bahwa akan terjadi kekosongan insan kamil pada beberapa masa, Allah tidak akan menciptakan alam semesta ini. Gitu. Nah, mungkin itulah yang diketahui Tuhan yang tidak mau diajarkan kepada malaikat. yakni apa? Bahwa pada setiap saat dan detik pun banyak manusia, ada manusia yang berikhtiar kepada insan kamil itu. Dimana karena insan kamil inilah maka dia menjadi rahmat bagi segenap alam. Makanya Nabi itu rahmatan lil alamin. Nabi rahmat bagi semua alam, bagi alam-alam. Apa maksudnya? Alam kan satu ini. Enggak, kalau di filsafat enak, ada 3 alam: akal, barzah, dan materi. Di Quran kan Rabbil Alamin. Kalau terjemahan sederhananya Tuhan semesta alam. Alamin ini banyak alam maksudnya. Alamin itu jamak, alam-alam. Jadi Tuhan alam-alam. Kan lain kalau sedikit kita tahu filsafat. Tadinya Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Semesta alam. Ya satu alam, tapi semesta. Tapi alamin itu alam-alam. Tuhan alam-alam. Nah, alam-alam kalau di filsafat gampang, materi, barzakhi, dan akli. Ayo. Apakah kehebatan Al-Quran dari mukjizat Rasul-Rasul sebelumnya? Tidak ada kelebihannya. Biasa saja, tidak bisa ditiru. Tongkat tidak bisa ditiru, Quran tidak bisa ditiru. Sudah itu. Kalau dari sisi mukjizatnya. Kalau dari isinya ya sudah jelas. Masa sama dengan tongkatnya Nabi Musa? Al-Quran tidak mungkin sama dengan tongkatnya Nabi Musa dari sisi isi. Dari sisi isi pasti berbeda. Ya Quran, bagaimana lagi? Quran segalanya tibyanun likulli syai', penjelas bagi semua hal. Ajib ya, kok bisa penjelas bagi semua hal? Padahal kita tidak melihat ekonomi, politik, segala macam. Makanya harus tahu Quran. Penjelas bagi semua hal. Makanya Imam mengatakan Quran itu setiap ayatnya punya 7 batin. Masing-masing batinnya punya 7 batin lagi. Bahkan ada yang mengatakan 70 batin, dan masing-masing batinnya 70 batin lagi. Nah itu. Nah, kehebatan dari sisi mukjizatnya tidak ada, sama saja dengan mukjizat dulu. Bahwa dia tidak bisa ditiru dari Tuhan dan dibarengi dengan pengakuan sebagai
nabi. Yo. Bedanya mukjizat dengan ilham. Mukjizat dengan ilham, mukjizat kekuatan luar biasa yang dibarengi dengan pengakuan sebagai nabi. Ilham firasat, ada ilmu datang ke diri kita secara huduri. Yo. Yang darurat saja, kalau tidak darurat kita mau naik ke berikutnya. Pengakuan. Ada pertanyaan, bagaimana kalau orang mengaku nabi sementara kita tidak tahu kriterianya dan segala macam, dan dia mengaku menerima wahyu? Biarkan saja. Kok aku nabi? Ya sudah, ahlan wa sahlan, assalamualaikum, wabillahi taufiq wal hidayah. Sudah. Nah, kenapa begitu? Aku ini nabi? Tidak, nabiku bilang tidak ada nabi setelah dia. Mau dia apa? La nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelahku. Tapi ada orang ngaku nabi. Aku nabi katanya. Orang nabi mengatakan la nabiyya ba'di. Salah. Kok bacanya bukan la nabiyya ba'di. Kalau la nabiyya itu menolak nabi, tidak ada nabi setelahku. Tapi kalau la nabiyyu ba'di, la itu adalah nabi setelah aku. La itu tidak. Jadi la nabiyya, tidak ada nabi setelah aku. Kalau la nabiyyu ba'di, ya tidak itu adalah nabi setelah aku. Aku namanya tidak. Aku adalah nabi setelah Rasulullah dan namaku tidak. Kan dibilang tidak ada nabi setelah aku. Salah, bukan tidak ada nabi setelah aku. Tidak adalah nabi setelah aku. Karena yu sama ya itu kalau bahasa Arab sudah membedakan artinya. Ini kayak begitu. Jadi karena tidak ada nabi setelah Rasulullah, ya sudah, orang yang mau mengaku nabi. Di sini juga di Jakarta ada murid saya. Iya, mengaku apa? Dia sekaligus Isa. Katanya begitu. Muridnya bilang, muridnya dia itu juga murid saya juga. Iya betul. Jadi saya dulu punya murid ustadz, beberapa ustadz saya ajari pakai kitab bahasa Arab langsung tahun 90-an. Yang tidak ngerti bahasa Arab kayak antum nih, kayak adik-adik ini kajian biasa umum gitu. Nah, murid yang di kelas bahasa Arab itu muncul satu mengaku sebagai Nabi Isa. Katanya begitu, saya tidak tahu betul apa tidak. Tapi murid yang di pengajian yang tidak bahasa Arab itu, yang menjadi pengikut daripada murid yang di bahasa Arab itu, pernah bilang sama teman saya juga, dia mengatakan bahwa guru saya itu, yakni maksudnya murid saya yang Arab, yang di kelas bahasa Arab itu, guru saya itu biar begitu-begitu di dalam dadanya itu bersemayam Nabi Isa. Gitu. Iya, namanya Hujatul Islam Ja'far Hadi. Pernah diundang konferensi agama-agama di Afrika Selatan. Yang datang banyak berbagai agama. Di antaranya ada 15 nabi dan kurang lebih 6 Tuhan. Datang ke situ. Iya betul. Iya katanya. Jadi sekian belas nabi itu betul, saya nabi, mengaku nabi di situ. Dan kurang lebih 5 apa 6 itu mengaku Tuhan. Saya Tuhan. Nanti saya mau menyebarkan agama saya di Iran katanya. Aduh, kasihan deh lo. Begitu. Sudah? Ada pertanyaan kenabian? Oke. Break dulu 5 menit mau? Oke. Sallu ala Nabi. Allah.